warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast cerita seputar Tanah Doang atau mungkin nanti lebih dikenal dengan istilah cerita. Nah hari ini Maki cerita-cerita singkat sama salah satu orang famousnya SMA sekarang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Kak. Siapa nama tak? Namaku Kak Fitri, Berapa umurnya sekarang? 17 tahun Kak. Oh, ndak beda jauh aja kayak Kita siapa nama Kak? Nita. Nita. Eh, Fitri, berapa lama nih sekarang menjabat sebagai ketos? Kan ketos kita? Iya. Jadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kepulauan Selayar, kira-kira Kak kalau dihitung berapa lama menjabat itu kurang lebih 7 bulan. Sebenarnya Kak terpilih itu bulan November atau Oktober tahun 2021, tapi resmi dilantik jadi Ketua OSIS itu tahun ini di bulan Maret. Jadi kurang lebih masih 7 bulan. Cukup setahun. Bagaimana perasaannya setelah menjabat jadi ketosnya SMA? Ada rasa senang tentunya Kak, dan ada juga sedihnya pasti tuh Kak kalau misalnya kita menjabat jadi seorang pemimpin. Kalau boleh tahu apa senangnya sama apa sedihnya? Yang mana ini dulu Kak, senang atau sedih? Senang. Senang. Oke, jadi kalau senangnya Kak, ya tentunya karena relasi pertemananku semakin luas, dikenal sama teman-teman di sekolah, dikenal sama guru-guru, dan juga punya beberapa teman di luar sekolah juga. Dan mungkin karena ini juga baru-baru tahun ini gabung di grupnya Ketua OSIS Sulawesi Selatan, jadi ada juga kenalannya di kabupaten lain, Ketua OSIS kabupaten lain. Itu Kalau sedihnya? sedihnya pastinya Kak kalau Jadi pelan-pelan makin bicara. iya. Kalau sedihnya pelan-pelan makin tos Iya. supaya enak dengar. Kalau sedihnya Kak, tentunya kalau kita jadi pemimpin tuh Kak, pasti ada yang suka sama ada yang tidak suka sama kita. Banyak haters Iya, banyak haters Kak. Nggak Tapi apa-apa, ya Ji. sebelum jadi ketua OSIS, saya tahu itu kalau misalnya jadi pemimpin ada yang suka ada yang tidak, jadi resikonya itu jadi kalau misalnya jadi pemimpin. Tapi ya kita kan manusia juga Kak, ada perasaan tak, jadi itu kata-katanya orang mungkin bisa kayak menyinggung gitu atau bikin sakit hati, tapi ya resiko itu lagi Kak, resiko. Selalu jadi ada Iya. api. Jadi kan bisa Lancarnya aja bicara motivasi. dia. Pelan-pelan Wah, Kak, Maki. iya. Kalau ini apa yang memotivasi Ki sampai akhirnya begitu mau Ki mencalonkan? Padahal kan ya jadi ketos itu kan ya gampang-gampang susah. Iya, motivasi. Kalau motivasi Kak, saya itu termotivasi untuk menjabat jadi ketos di SMA karena dari kakak-kakak ketua OSIS di tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan waktu SMP juga pernah jadi ketua OSIS di SMP 1. Ya, jadi saya lihat-lihat sosial medianya atau IG-nya OSIS SMA 1 Selayar. Wah, saya lihat ketua OSISnya benar-benar Kak, keren gitu, kegiatannya banyak, terus berwibawa sekali. Terus tapi jadi awal-awalnya takut juga Kak, karena kan jadi ketos tanggung jawabnya itu besar sekali gitu. Tapi setelah ada Kak, pemilihan, saya tanya teman-temanku toh kan bilang bagaimana kalau misalnya daftar lagi jadi ketos, tapi takut. Tapi teman-temanku, teman dekatku, terus teman kelasku juga bilang daftar apa saja bisa ya kok, kami dukung Ji. Jadi ada memang milih suaranya Iya. ceceng. Waktu mencalonkan ini calon tunggal atau ada juga beberapa orang ini yang mencalonkan? Jadi waktu pencalonan ketua OSIS tahun ini Kak, itu ada 6 teman-teman yang mencalonkan. Tapi kita kan ada beberapa tes dulu, ada tes wawancaranya, ada seleksi berkas dan lain sebagainya. Jadi Ketat nih sekarang Dik. iya, jadi terakhir itu ada 2 kandidat, saya sama ada satu sekarang jadi wakil saya di OSIS. Jadi ketat nih sekarang Iya. Dik. Dulu tuh ndak begitu Ji kayaknya deh. Udah wawancara Kak? Wawancara kah?
Lupa mak, kayaknya enggak. Jadi selama menjadi ketos, Fitri ini apa targetnya begitu untuk SMA? Kalau misalnya boleh jadi share di sini begitu supaya juga orang lain tahu. Iya, jadi pas terpilih jadi ketua OSIS, targetku itu satu jika. Apa? Tapi banyak poinnya sih. Tapi intinya bisa lebih meningkatkan kualitasnya SMA, bisa lebih menjadikan SMA itu sekolah yang unggul, terus lebih baik lah atau lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari apa itu Kak, lagi namanya tujuan itu ada beberapa poinnya, pastinya banyak. Jadi setelah Dan bisa kurang lebih 7 bulan Mini Iya. menjabat kan Menjawab, jadi ketos, menjawab. berapa persen itu targetnya tercapai? Kurang lebih bisa dibilang mungkin setengahnya sudah Kak. Hmm, Tahun depan. tahu wah. Amin. Terus kalau sekarang itu kegiatannya OSIS yang berjalan di sekolah yang Fitri handle begitu atau Fitri atas? Beberapa bulan sebelumnya sudah ada program kerja yang jalan Kak, dan insya Allah besok itu ada lomba yang akan jalan selama 1 bulan dari Di sekolah? Iya, lomba kebersihan itu Kak, lomba kebersihan kelas dan kelengkapan administrasi kelas. Karena Kak, kalau misalnya lomba kebersihan kelas kayak dilaksanakan 1 hari saja, pasti teman-teman yang lain itu kayak bersih-bersih kelas begitu di hari lomba itu besok-besoknya kotor lagi kelasnya. Jadi kalau pemikiran saya dan teman-teman pengurus OSIS, kita laksanakan saja sebulan. Jadi bisa ada pembiasaan dari dalam dirinya siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan di kelas. Program baru ini, Di. Iya. Oh ya. Oke, organisasi apa saja yang ada di sekolah kalau boleh tahu, maksudnya yang kayak yang ada dan kita juga naungi begitu, atau semua aja OSIS ini merangkap kemana-mana? Ada beberapa juga organisasi yang tidak dinaungi OSIS Kak. Ada 2. Terus di SMA itu ada 9 organisasi. Yang saya sebutkan ini Kak satu-satu. Boleh. Iya. Sempat Jadi, ada ini adik-adik yang nonton di rumah terus di SMA berminat. ternyata ada organisasi, mau ke daftar situ deh. Iya, jadi yang pertama OSIS, terus kemudian ini yang kedua MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Nah itu yang kita sama-sama yang dampingi OSIS kalau misalnya ada program kerja sama teman-teman di MPK. Terus ada Pramuka, ini 2 organisasi ini bukan naungannya OSIS. Oh, yang MPK sama Pramuka. Iya. Terus ada Sispala, Pecinta Alam, ada Pusat Informasi Konseling Remaja PIKR. Terus ada Palang Merah Remaja, ada Pandu Digital. Iya, ada. Bagaimana itu? Tentang apa ya Kak? Mungkin kayak poster atau kanva begitu Kak. Iya. Terus Kayak digital begitu dia. digital. Yang ngedit. Iya. Yang ngedit Kak. Terus ada Rohis, Rohani Islam. Terus ada apa lagi ya? Siapa tahu ada yang kelupaan Kak. Drum band ada kah? Ada drum band Pak. Drum band mungkin di sekolah lain itu drum bandnya tidak jadi organisasi begitu Kak, tapi di SMA dalam bentuk organisasi tahu Kak. Tahu Ada namanya Gema Simpon di Tanah Doang. Yes, tadi. Iya. Ada ndak organisasi yang kita masuki selain OSIS dari organisasi-organisasi yang disebutkan? Kalau di sekolah saya masuk 3 organisasi, OSIS, drum band masuk juga, terus PIKR. Kenapa senyum-senyum kok bilang drum band? Santai aku. Terus ada PIKR. Kan itu apa? Punya banyak organisasi kayak agak satu organisasi saja kayak saya sulit bagi waktu, apalagi belum waktu ngumpul sama teman-teman tak belajar organisasi kau apalagi 3. Ini bagaimana caramu atur waktu ya? Atur waktu di Kak. Iya. Mau apa ya, bagi pengalaman ini dulu Kak. Karena silakan. awal menjabat jadi ketos sebenarnya sempat
tidak bisa memanage waktu, sempat keteteran antara membagi waktu organisasi dengan belajar. Terus itu disampaikan sama wali kelasku, bilang pintar-pintar atur waktunya dalam berorganisasi sama belajar karena ini nilaimu nanti terganggu begitu. Jadi dari situ sadar mah kalau misalnya terganggu waktu belajarku Gara-gara ya, organisasi. iya, jadi pintar-pintar mah atur waktu dulu itu Kak, waktu awal menjabat benar-benar kayak di sini begitu Kak, nggak bisa kubagi waktuku. Jadi kayak sempat terganggu. Terus caraku bagi waktu itu yang pertama kalau saya Kak, sebisa mungkin ku selesaikan dulu pekerjaan rumah atau tugas dari sekolah. Karena kalau misalnya selesai kerjakan tugasku terus urusan organisasi itu kan lebih kayak nyaman, tidak ada beban begitu Kak. Iya. Apalagi gurunya killer. Terus yang kedua, mungkin teman-teman juga banyak nih yang dengar kalau misalnya kita bikin to do list itu Kak, list jadwal. Pertama saya kayak tidak percaya juga Kak kalau bikin begituan bisa terbagi waktu kita dengan baik. Tapi kubuktikan sendiri semenjak bikin Kak jadwal mengenai di sini tugas-tugasku, di sini kegiatan organisasi, dijadwalkan tanggalnya dan lain sebagainya, benar-benar bisa kubagi waktuku juga. Sama yang terakhir itu Kak, dulu waktuku sempat yang tidak bisa bagi waktu, itu karena kayak selalu nunda-nunda pekerjaan. Biasa bilang, oh jam 2 pi, oh 2.30 pi deh baru ku kerja lagi. Atau 2.30, jam 3 pi lagi deh baru kerja. Jadi kayak sekarang itu sifat yang seperti itu mungkin sebisanya dihilangkan teman-teman sekalian. Produktifnya. Karena itu biasa Kak yang mengganggu kalau yang Betul sekali. menunda-nunda. Tapi termasuk jauh kok juga sih, karena ya untuk orang-orang saya dulu waktu ke SMA mungkin dan beberapa temanku itu mungkin deh paling hobinya itu menunda-nunda bekerja. Saya sempat itu kerasakan terganggu waktu belajarku jadi kalau orang tua ya di rumah sepadat itu, kayak misalnya ada kegiatan begitu terus kayak harus setiap sore ke sekolah atau apa sampai malam, bahkan itu orang tua ya di rumah bagaimana tanggapannya? Iya Kak, jadi kan sebelum mendaftar atau mencalonkan jadi ketos tentunya izin dulu toh sama orang tua Kak, sama mama bilang pasti kalau misalnya saya ini jadi ketos pasti kan sibuk, banyak urusan di sekolah, banyak kegiatan begitu, tapi ya ada juga izin dari orang tua jadi berani jadi ketos. Jadi kalau misalnya ada kegiatan terus sibuk itu ya palingan orang tua memaklumi, terus palingan diingatkan jangan lupa makan sama istirahat itu. Enggak pernah aja orang tuanya bilang, "Deh, kau itu tugas sekolah terus, enggak pernah kau cuci piring." Enggak pernah juga gitu. Orang tua aku Jepang. Kalau ini organisasi kan ada minta 3 kita masuk kita di sekolah. Kalau di luar ya ada enggak organisasi yang diikuti? Ada Kak, ada. Ada. Apa lagi itu? Ada Forum Anak dan Silajarah Fantasi. Oh, fantasi. Iya. Dari lumayan aktif juga di situ. Iya, dari kelas 1 SMA gabung di Fantasi. Iya, jadi pengurus dan kebetulan pernah juga jadi duta anak di situ di Fantasi, Duta Selai. Ambil semua peran penting. Deh. Ya, produktif. Kalau ini guru-guru ya di sekolah mendukung Ji? Iya, mendukung. Iya. Ada ya guru-guru biasa kasih saran, kasih motivasi, terus biasa kan pasti ada kritik toh Kak, jadi diterima supaya kedepannya OSIS bisa lebih baik atau diri sendiri. Kalau apa guru favorit tak iya? Guru favorit di SMA semuanya guru-gurunya favorit. Iya, bale-balenya favorit masa guru. Tapi ya memang sih guru SMA baik-baik Ji. Jadi favorit Ji semua. Iya deh, nggak maunya nggak favorit juga. Jangan dilanjut deh. Tapi memang sih guru-gurunya SMA ya baik-baik lah. Iya. Guru paling baik harus ada di
Harus. Ya, Jangan nikah. Favorit intinya semuanya. cari aman. Terus kalau aku dengar-dengar juga, Enta Fitri ketos cewek pertama. Itu memang atau karena sebelumnya kan dulu juga yang 2018 19 20 itu kayak cowok juga semua. Kalau itu kurang tahu juga Kak, tapi 3 tahun di SMA sih memang ketua OSISnya cowok semua. Baru nekatnya daftar. Nekat ini atau memang cewek kayak ini bukan berarti Iya lemah. begitu Kak, karena biasa banyak orang bilang tuh Kak bilang cewek baperan nggak bisa jadi pemimpin. Nggak selamanya Iya. Kak, cewek baperan begitu. Kalau misalnya ada keinginan dalam diri sendiri ya pasti bisa nih. Salam dulu. Udah selamanya jadi Iya, dah cewek itu selamanya, jadi Kak. bawahan terus. Harapannya dulu lah untuk diri sendiri atau untuk sekolah juga. Harapan Kalau boleh dibagi. harapan untuk diri sendiri semoga apa ya Kak bisa bertahan sampai akhir kepengurusan dan semoga bisa menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik. Terus untuk SMA ya harapannya semoga apa ya Kak, tujuan tadi untuk yang mengenai tujuanku untuk SMA Kak semoga bisa tercapai. Lebih unggul. Iya, gitu Kak. Jadi maksudnya sebelum-sebelumnya Tidak, ndak unggul Kak. Ki. Bagus sekali sebelum-sebelumnya tapi ya Malah lebih bagus. iya. Susah Dik merasa puas. Kalau kan sudah untuk diri sendiri, untuk sekolah juga. Kalau untuk umum ya sama teman-teman di luar SMA mungkin. Kan pasti teman-teman tanda anak SMA semua toh. Untuk pemuda-pemudi di Selayar lah begitu. Kalau untuk pemuda-pemudi di Selayar, kalau pesan dari saya sih semoga apa ya Kak, bisa ayo dong apa kayak manfaatkan masa remajanya gitu Kak, jangan cuma di rumah terus. Lawan magernya, Di. Iya, lawan magernya Kak. Lawan magermi itu guys. Nikmati masa remajanya sebelum sebelum kau kuliah. Nah. Iya. Kelas berapa nih sekarang? Kelas 3. Iya, 12 Iya. nih. Hati-hati kok. Kuliah itu tak seindah yang kalian bayangkan. Oke, terakhir. Bagaimana perasaannya diundang sama LTTV? Senang, bangga itu Kak, apalagi kalau pertama kali dikasih surat ini ada undangan jadi narasumber dari RTTV. Wah, Siapa kasih ki itu? Gur Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Kamida Ibu Kemedaeng dikasih ini ada undangan. Wah, terkejut banget. Terkejut banget. Karena Ndak ko story ji diundang Ndak, LTTV. Bangga sekali karena kalau kulihat-lihat di LTTV mungkin ini program pertama nih Kak yang podcast cerita, jadi bangga jadi undangan pertama. Yes, kau itu jadi orang pertama yang diundang. Jadi suatu kehormatan juga. Dia harus merasa bangga terhormat sekali. begitu. Kan harapan diri sendiri sudah sekolah sudah untuk teman-teman di luar sekolah juga sudah untuk kalau untuk pemerintah Selayar ya sebagai orang yang duduk di kelas 12, bagaimana pandangannya dan menurut apa begitu yang bagus dilakukan pemerintah Selayar untuk pendidikan di sini di Selayar khususnya? Ya, kalau menurut saya pribadi Kak, ya mungkin pemerintah bisa memperbanyak apa ya Kak, kegiatan event-event atau lomba-lomba lah Kak, supaya teman-teman ini siswa-siswi para pelajar bisa menyalurkan bakat mereka gitu. Itu saja. Iya. Kayak mungkin enggak mau juga ke jadwal jadwal belajar dikurangi. Aduh. Fitri karena agak lama kini ngobrol-ngobrol, saya berharap Kak ini bukan pertemuan terakhir kita.
pertemuan terakhir saya sama kau begitu. Semoga nanti ketemu di acara lain. Terima kasih karena Mami datang ke sini, sudah bersedia berbagi pengalamannya jadi ketos, mau cerita tentang OSIS di sekolah, terus bagaimana juga cara memanage waktunya, terus sebagai anak usia 17 17 yang masuk di berbagai organisasi tapi tetap ini produktif, tetap bisa semua kegiatannya berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sekolah SMA Negeri 1 Selayar yang mensupport kegiatan ini dengan bersedia mendatangkan siswanya ke sini. Terus terima kasih juga kepada sponsor acara ini. Dan untuk teman-teman di rumah yang nonton acara ini, kalau misalnya kita punya narasumber yang inspiratif atau menurut mungkin bagus diajak ngobrol sama di sini di Alti TV, komen di video ini, nanti kita undang untuk bincang-bincang juga sama kita di sini. Terima kasih. Dan video ini tentunya Fitri jangan lupa ya di-share. Jadi untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.